persiapan yang telah disiapkan seperti I was surat yours for the suara, taking. Guess I needed a home. paslon, dan But if bagaimana I'm not mistaken, sukses you were Pilgub good on DKI your Jakarta own. nanti Oh, pada April and I tanggal know, and I know I was drunk enough. Didn't know Polisi it DKI would mess me Jakarta up, yeah. siap Now I'm membantu truly awakened up. So you wanna talk again, but it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the way, Pak, feel untuk the hate polisi untuk mengamankan pilkada DKI Jakarta 2024 gimana ya Pak? Kami dari pihak kepolisian menyiapkan dari segi persiapan personil, perencanaan, dan fasilitas yang akan digunakan dalam pengamanan pilkada DKI 2024. Dan beberapa ada titik atensi dari pimpinan kami yang harus lebih diperketat perawanannya di KWSUD dan KPUD. Polisi serta aparat lainnya akan bersama mengamankan pilkada 2024 agar berjalan lancar. Anies Baswedan membuka peluang untuk kembali maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2024. Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan terbuka untuk mengusung Anies. Mantan DPR Sopeng dan juga sebagai kader PAN, Dr. Andes Taswin mengatakan bahwa Partai PAN tidak menutup pintu bagi siapapun yang maju di Pilgub DKI Jakarta. Isukan kita itu bisa dengan Ridwan Kamil, bisa aja terjadi, bisa dengan Anies, bisa dengan Ahok, kan begitu. Tapi kan dengan Anies sekarang belum ada siapa calon gubernurnya. Apakah Ridwan Kamil mau calon gubernur, calon wakil gubernurnya si ini? Kan nggak mungkin. Kita kan mau calon gubernur. Kalau berpasangan ya kemungkinan bisa saja. Di politiknya apa sih yang nggak bisa kan? Ia mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi pengusung calon gubernur termasuk Anies. Namun demikian, Taswin menyatakan nama Anies masih dalam tahap evaluasi. Sebab bisa saja nanti mantan kandidat Pilpres 2024 ini tidak mendaftarkan diri ke PAN. Lebih lanjut, Taswin mengaku pihaknya tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan Anies dengan DPP PAN untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Namun bisa saja komunikasi sudah dilakukan secara informal dengan petinggi PAN. Di sisi lain, ia menekankan saat ini PAN masih fokus untuk mendorong kader maju di Pilkada Jakarta. Yang saya lihat sekarang, saya dengar sekarang itu baru selentingan ya. Artinya salah satunya ada Lula Kamal, ada Eko Pasujo, karena ini kan kader. Jadi kader ya persilakan untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Saya Dita Aulia melaporkan untuk IISIP News. Dalam waktu 6 bulan, Pilkada Jakarta akan segera dimulai, atau tepatnya November 2024. Sejumlah nama mulai berseliweran di publik. Bukan orang biasa, melainkan sosok tersohor di dunia politik. Seperti Ridwan Kamil dari Partai Golkar, lalu ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari PDIP Perjuangan. Kemudian ada mantan gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamil Tonggang, menilai Anies dan Ahok berpeluang besar menang apabila diduetkan di Pilkada Jakarta 2024. Namun, PDIP masih mencermati nama-nama tokoh yang diusung untuk sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk saat ini sih kita belum ada nama untuk calon pilkada ya. Namun informasi yang saya dapat dari Sekjen hari ini, kita masih mengamati nama-nama tokoh untuk diusulkan sebagai calon gubernur nanti. Dan juga ada kemungkinan Pak Ahok dan Pak Anies yang akan kita usulkan sebagai kepala daerah di Jakarta. Ya, tapi balik semua keputusan pimpinan partai kita yang akan memberitahu informasi tersebut secara tertutup. Komisi Pemilihan UU menegaskan bahwa Anies dan Ahok tidak dapat berpasangan pada Pilkada Jakarta 2024 karena melanggar aturan undang-undang. Pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu
tidak diperbolehkan oleh undang-undang seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan. Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan dilaksanakan serempak di bulan November nanti, tepatnya pada Rabu 27 November 2024. Meskipun pelaksanaan pilkada masih kurang lebih 6 bulan lagi, tetapi berbagai isu sudah mulai merebak di berbagai media, terkhusus untuk wilayah DKI Jakarta. Momen besar seperti pilkada menjadi tempat untuk para oknum menyebarkan sebuah berita hoax. Pada pemilu tahun 2019, tercatat 714 konten hoax. Sementara, pemilu 2024 berjumlah 227 konten, menurut Kominfo. Meskipun terdapat penurunan jumlah berita hoax pada pemilu terakhir, masyarakat Indonesia harus tetap waspada dengan berbagai konten hoax jelang pilkada serentak tahun 2024. Ya, untuk yang pertama-tama ya, kita harus mencari dan juga mensaring lagi bahwa memang kalau sumbernya itu benar terbukti hoax, kita harus menyaring-nyaring lagi informasi yang benar. Bahkan ketika kita menemukan sesuatu atau dari sekedar omongan dari mulut ke mulut ya, biasanya ya kita harus pokoknya yang namanya penyaring informasi itu harus yang lebih penting banget kan. Cari tahu kalau memang di banyak berita beritanya sama juga kayak gitu, pasti lebih valid juga sih. Terus ya. Saya Muhammad Fajlin Tias beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Isip News. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 yang secara serentak diselenggarakan di 37 provinsi di Indonesia. Salah satunya Pilkada di Jakarta yang akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024. Banyak nama yang muncul untuk maju di Pilkada Jakarta nanti. Salah satunya Anies Rashid Baswedan. Anies menyebut dirinya mendapat undangan dari beberapa parpol untuk kembali memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Atas tawaran tersebut, Anies pun masih mempertimbangkan apakah ia akan rehat usai kalah di Pilpres 2024 kemarin atau maju di Pilkada DKI. Atas pernyataan Anies yang masih mempertimbangkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, partai politik seperti Partai Amanat Nasional PAN yang merupakan lawan koalisi Anies dalam pemilihan presiden 2024 memberi tanggapan terkait hal tersebut. Ya sah-sah saja, seorang politisi itu kan bebas, mau menerima, mau mempertimbangkan, boleh, nggak ada hukum di situ. Wong saya juga boleh kok nyalon gubernur, kan bisa saja. Yang penting ada nggak yang usung saya, kan gitu. Ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk menuju pencalonan itu. Kalau balon boleh saja, adik-adik aja boleh nyalon, ya kan? Ya artinya dari dulu juga Anies ini kan seorang politisi. Dia baru mencalonkan presiden. Lalu banyak partai-partai menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan gubernur. Karena Pak Anies masih 1 periode, menurut undang-undang itu boleh, gitu. Tapi partai mana yang sudah meminang Anies, kan begitu kan? Begitupun dengan masyarakat memberi tanggapan jika Pak Anies benar maju dalam Pilkada Jakarta. Yalah, kemarin yang dia waktu jadi gubernur DKI aja masih banyak kekurangannya. Itulah respon Partai Amanat Nasional hingga masyarakat soal peluang usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Saya Kaisa Putri, melaporkan untuk Isip News. Selamat siang pemirsa, dalam beberapa menit depan Anda akan bersama saya Rizky Diasyah dalam acara 12 siang. Berikut topik siang hari ini.
Kembali lagi kepada topik pilkada. Pada tahun ini akan dilakukan pilkada serentak tercantum dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Tahapan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan surat tersebut, pungutan suara pilkada akan dilaksanakan pungutan suara. Sejumlah tahapan yang akan dilaksanakan, diantaranya penetapan pasangan calon peserta pilkada 2024, masa kampanye, lalu pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. Berikut tanggapan dari salah satu narasumber kami mengenai pilkada yang akan diselenggarakan kali ini. Sudah bersambung dengan saudara Irfan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pilkada 2024 kali ini, saudara Irfan? Oke Rizky, jadi gini mengenai pilkada yang akan digelar ya nanti 2024, utamanya pilkada di Jakarta kan. Saya pengen ini aja sih seperti yang dulu itu kan, adanya polarisasi, perpecahan gitu kan. Jadi kita sebagai calon pemilih kita harus menghindari polarisasi tersebut gitu, untuk lebih pilkada ini lebih damai, lebih tentram gitu, dan lebih lancar pastinya kan. Dan mengenai pilkada nanti juga kita juga bakal susah ditebak kayak gitu, siapa yang akan maju gitu untuk jadi calon gubernurnya. Jadi kita juga harus jaga kedamaian dan ketentraman di pilkada nanti, jelang pilkada nanti. Oke Rizky. Baik, terima kasih atas tanggapannya saudara Irfan. Saya akhiri, saya Rizky Rasya undur diri. I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Didn't know. Partai Amanat Nasional atau PAN mulai memunculkan sejumlah nama yang berpeluang maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut kader Partai Amanat Nasional Taswin, terdapat 3 nama yang berpotensi maju dalam Pilkada Jakarta 2024. 3 nama itu adalah Zita Anjani, Eko Patrio, dan Lula Kamal. Namun di antara ketiganya, Zita Anjani adalah nama yang telah secara tegas pasti akan diusung oleh Partai Amanat Nasional. PAN itu baru Zita Anjani sebagai gubernur, calon gubernur, bukan calon wakil, calon gubernur dari DKI itu Zita Anjani. Kalau Zita kan jelas, Zita sudah punya bendera yang namanya Partai Amanat Nasional. Dan kursi kemarin itu 9 kursi. Dia sebagai wakil ketua DPRD 4. Wakil ketua DPRD DKI yang mewakili dari Partai Amanat Nasional. Kan jelas. Ada Lula Kamal, ada Eko Patrio, karena ini kan kader. Jadi kader ya persilakan untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Tapi yang sudah terlihat yaitu Zita Anjani. Kader Partai Amanat Nasional, Taswin menilai ada peluang terbentuk koalisi antara Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar di Pilkada Jakarta. Seperti isu yang beredar, Partai Amanat Nasional atau PAN kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil untuk berlaga di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Isukan, kita itu bisa dengan Ridwan Kamil, bisa aja terjadi. Bisa dengan Anies, bisa dengan Ahok, kan begitu. Tapi kan dinamis. Sekarang belum ada siapa calon gubernurnya. Apakah Ridwan Kamil mau calon gubernur, calon wakil gubernurnya si ini kan nggak mungkin. Kita kan mau calon gubernur. Kalau berpasangan ya kemungkinan bisa saja. Di politik ini apa sih yang nggak bisa kan gitu. Tak hanya Ridwan Kamil, Taswin juga menyebut beberapa nama lain yang dipertimbangkan oleh PAN.
termasuk Gita Anjani yang berpotensial berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil. Tapi kalau kita bicara Ridwan Kamil dengan Gita, itu bisa terjadi. Tapi kan belum keputusannya. Jadi ada sejarah bisa terjadi Ridwan Kamil dan Gita. Itu saya yakin bisa terjadi. Ya selesai udah. Kalau dengan Gita ya insya Allah selesai. Tadi itu kalau gubernur sekarang sudah tidak jadi, nggak boleh jadi wakil. Jadi kemungkinan bisa Gita nomor 2-nya, Ridwan Kamil nomor 1-nya. Gitu. Ya kan? Tengah persiapan jelang pemilu 2024, aparat kepolisian bersigap mengerahkan 4.000 personil di sekitar Polda Metro Jaya untuk mengamankan pilkada 2024. Mahasiswa juga berpartisipasi dalam pilkada tahun ini sebagai KPPS dan mereka berharap pilkada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Kami sebagai Satuan Polri untuk menghadapi pemilu 2024 adalah menghadapi 2024 juga banyak adalah beberapa persiapan yang dilakukan melakukan sterilisasi tempat agar tidak ada gangguan timas oleh pemilihan proses pemilihan kepala daerah 2024 agar tidak ada daerah kurang jumlah personil budaya yang dikerahkan belum tahu untuk berapa banyaknya, tapi diperkirakan sebanyak 4.000 personil dalam satuan Polri untuk pos ini masing-masing. Dan fungsi kami dalam menghadapi pilkada seperti jaga gangguan kamtimas, bantuan yang sudah diinginkan seperti piring, tindak pidana ringan yang dapat mengganggu jalannya proses pilkada 2024. Maka dari itu kami dalam melakukan pengamanan, kami akan menerapkan sejumlah 4.000 yang akan dibagikan di daerah di Polda Metro Jaya. Tahun ini juga pemilihan presiden yang menjadi KPPS karena juga emang sempat karena juga kita bisa merasakan kayaknya juga bisa merasakan keluar itu saya gimana cara itu suara gimana cara tahu suara orang-orang itu banyak yang pasti juga berjalan lancar dan tidak ada kecurangan, tidak ada keributan juga yang jelas dan baik aja sih itu pada tapi juga bisa berjalan ini. Demikian berita ini saya sampaikan. Saya Marcel dari sekedar yang bertugas pamit diri. Selamat malam dan sampai jumpa. 192 hari lagi menjelang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kali ini sangat menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya di ibu kota, tetapi juga di seluruh Indonesia. Para kandidat telah berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan warga Jakarta. Seperti yang kita tahu, Pilkada kali ini sangat dinanti-nantikan karena akan menentukan arah masa depan Jakarta selama 5 tahun ke depan. Partai Amanat Nasional atau PAN juga mempunyai beberapa kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta ini. Namun, mengingat saat Pilpres kemarin banyak sekali dugaan terkait kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara, dan bagaimana dengan tanggapan Taswin sebagai kader PAN? Dari awal dari pemilihan presiden dia tidak ada kekurangan. Ini juga jelas itu di media hukumnya juga kan belum diketok bahwa Prabowo curang, ya kan? Itu kan baru hanya isu saja kan? Ya dong. Kalau belum ada ketuk palu, itu hanya isu. Walaupun sudah berita itu sudah ditermakan oleh masyarakat. Nah, saya menginginkan pilkada DKI ini jujur dan sejujur-jujurnya.
tidak ada lagi manipulasi suara, tidak ada lagi survei-survei mendahului untuk memenangkan si A, si B, kan gitu. Kalau kemarin kan gitu, survei sudah memenangkan kandidat si A, si B. Saya menginginkan itu aja. Taswin berharap Pilkada DKI kali ini jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya apa adanya. Begitu tanggapan salah satu kader PAN.